Bab 2217, melupakan semua dendam. Uhuk, uhuk. Gaston terbatuk beberapa kali, lalu dia menatap Valentino dengan sinis sambil tersenyum. Gaston berkata, "Kalau kamu benar-benar ingin membunuhku, kenapa omong kosongmu banyak sekali? Langsung bunuh aku saja. Di mimpi, aku ingin sekali membunuhmu. Di mimpiku, aku ingin memutilasimu menjadi beberapa bagian." Valentino tiba-tiba berjongkok, kemudian meninju mulut Gaston. "Oh!" Setelah itu, dua gigi depan Gaston patah karena Valentino. Bibir Gaston pun terluka sehingga seluruh mulutnya berdarah dan menodai giginya. Darah yang menodai giginya itu membuat Gaston terlihat sangat ganas. "Karena kamu tidak berani membunuhku, untuk apa kamu masih bersikap begitu sombong? Kuberitahu kamu, Valentino, kalau aku masih hidup, Angel mungkin masih hidup. Kalau aku mati, dia pasti mati. Anak di perutnya juga akan mati. Kalau kamu punya nyali, pukul saja aku lagi. Aku akan bunuh diri sekarang juga." Gaston menyunggingkan seolah senyuman sinis. Tatapan matanya tampak sangat gila. Valentino menggertakkan giginya sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Namun, akhirnya dia menekan amarahnya dan tidak meledak di tempat. Valentino berjongkok dan menatap Gaston sambil bertanya, "Katakan, apa yang kamu inginkan? Apa yang ingin kamu lakukan agar kamu memberitahuku tentangnya? Valentino, kalau kamu ingin bernegosiasi, kamu perlu menunjukkan sikap bernegosiasi. Kuberitahu kamu, kami tidak bodoh. Jadi, jangan katakan apapun tentang hal yang sepertinya akan dilakukan oleh orang bodoh. Kamu dan aku tahu begitu aku memberitahumu di mana Angel berada, aku akan langsung menjadi tidak berguna. Kalau sudah begitu, apa kamu akan melepaskanku?" Gaston tersenyum sinis sambil menatap Valentino. Valentino tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menatap balik Gaston. Setelah Valentino menemukan Angel, dia pasti tidak akan melepaskan Gaston. Dia tidak hanya tidak akan melepaskan Gaston, tapi dia juga akan menggunakan cara paling kejam untuk menyiksa Gaston sampai mati. Melihat Valentino tidak berbicara, Gaston pun tertawa sinis lagi sebelum bertanya, "Jadi, apa menurutmu aku akan memberitahumu dengan mudah di mana Angel berada?" Valentino masih tidak mengatakan apa-apa. Karena saat menghadapi pria licik seperti Gaston yang telah menangkap keluarga Valentino, Valentino sama sekali tidak bisa melawannya. "Tentu saja, agar aku bisa bertahan hidup, aku pasti akan memberitahumu di mana Angel berada. Karena kalau kamu ingin membunuhku, kamu bisa menemukanku dimanapun aku berada, kan?" Gaston benar-benar licik. Dia terlihat sangat ahli ketika dia bernegosiasi dan berbicara. Kalimat awal Gaston membuat Valentino mengenali dan menerima kenyataan, tapi kemudian kalimat belakangnya tidak memberi Valentino sedikit petunjuk pun. Maksud tersirat Gaston telah membuat Valentino kira-kira memahami sesuatu. "Jadi, aku pasti akan memberitahumu keberadaan Angel. Tapi, pertama-tama aku harus menjamin dulu kalau aku tidak akan mati dan aman," ujar Gaston dengan tulus. Valentino bertanya, "Katakan, apa yang kamu inginkan? Sediakan aku mobil dan keluarkan aku dari sini. Selain itu, anak buahku juga harus ikut aku pergi. Lalu, setelah aku sampai di tempat yang aman, aku akan mengirimkanmu lokasi Angel." Gaston seakan-akan dari awal sudah merencanakannya, jadi dia langsung mengatakan permintaannya. "Menurutmu, apa itu mungkin?" Valentino menatap Gaston sambil tersenyum sinis. "Kalau begitu, kamu bunuh saja aku. Bagaimanapun juga, meskipun aku memberitahumu keberadaan Angel,
aku akan tetap dibunuh olehmu. Kalau begitu, kenapa aku harus memberitahumu keberadaannya? Lagi pula, nanti akan ada orang yang mati bersamaku. Dengan begitu, aku juga sudah senang." Gaston langsung memalingkan wajahnya, kemudian dia tertawa sinis. Dia terlihat tidak takut sama sekali. Valentino kembali terdiam. Nyawa Gaston tidak berharga. Dia bisa dibunuh atau tidak. Namun, nyawa Angel sangat berharga. Oleh karena itu, selama Valentino bisa menemukan Angel, meskipun dia harus membiarkan Gaston pergi, Valentino bersedia melakukannya. Saat ini, jika ada orang yang membawa Angel ke tempat ini dan dia ingin membawa Gaston pergi, Valentino juga akan menyerahkan Gaston tanpa ragu-ragu. Valentino diam selama hampir 1 menit, tapi akhirnya dia berkompromi dengan berkata, "Aku bersedia menerima permintaanmu, tapi sifatmu tidak cukup membuatku mempercayaimu." Namun, Valentino pasti tidak akan setuju untuk membiarkan Gaston pergi begitu saja. "Kamu boleh tidak mempercayaiku, tapi saat ini hanya itu pilihanmu. Atau apa kamu punya cara lain?" Gaston perlahan-lahan menoleh, seakan-akan dia telah meyakinkan Valentino. Valentino dan Gaston saling bertatapan selama lebih dari 10 detik. Pada akhirnya, Valentino mengalah. Benar. Sekarang Gaston yang berada di posisi beruntung. Dia memiliki Angel yang sama dengan nyawa Valentino. Valentino sama sekali tidak berani lanjut menantang Gaston. Gaston menatap Valentino dengan tulus sambil berkata, "Begitu saja, aku juga hanya berusaha melindungi diriku sendiri. Lagi pula, Angel tidak ada gunanya bagiku. Setelah aku sampai di tempat yang aman, aku tentu saja akan memberikan lokasinya kepadamu. Aku juga telah melihat kekuatanmu. Aku tidak akan bisa mengalahkanmu dengan ribuan orangku. Jadi apa yang kamu takutkan? Ketika aku sampai di tempat yang aman, aku akan memberitahumu lokasi Angel. Kamp pasukan berdarah dingin, termasuk senjata dan benda lain yang tersimpan di dalam, semuanya akan kuberikan padamu sebagai kompensasi. Setelah itu, anggap semua dendam di antara kita telah dihapuskan. Bagaimana?" Valentino berpikir sejenak, tapi dia masih merasa sedikit ragu. Gaston tiba-tiba memelototi dan membentak Valentino. "Sudah boleh, kan? Aku yang telah menangkap mereka, tapi aku tidak pernah mengusik mereka sedikit pun. Dan kamu telah mematahkan kedua kakiku. Sekarang aku akan memberimu kompensasi dengan seluruh sumber daya pasukan berdarah dingin. Bukankah itu sudah cukup?" Valentino menatap Gaston, lalu dia menggertakkan giginya. Valentino sudah membuat keputusannya. Gaston benar. Sekarang, Valentino tidak punya pilihan. Tidak ada kabar dari pihak Jackson. Tidak ada kabar dari pihak pasukan Rose. Selain itu, pencarian anak buah Valentino juga tidak menghasilkan apa-apa. Selain menuruti permintaan Gaston, Valentino sudah tidak ada cara lain lagi. "Kalau kamu berani membohongiku, aku akan membunuhmu. Kali ini kakimu patah, tapi lain kali aku menembak, aku pasti akan meledakkan kepalamu." Valentino terdiam selama beberapa detik. Dia tahu kalau saat ini tidak ada gunanya dia mengucapkan kata-kata kejam ini. Akan tetapi, dia masih ingin memperingati Gaston. "Jangan khawatir. Aku adalah orang yang sangat menepati janji. Aku pernah bilang sebelum kamu datang, aku tidak akan mengusik mereka. Dan aku benar-benar tidak mengusik mereka, kan? Kalau bukan berkat aku, apa menurutmu kedua kekasihmu itu akan baik-baik saja?" Gaston tertawa sinis. Dia berbicara seakan-akan dia adalah pria baik. Valentino tidak menjawab Gaston. Dia memanggil beberapa orang untuk memapah Gaston sambil berjalan menuju alun-alun depan kamp. Di alun-alun besar depan kamp pasukan berdarah dingin. Begitu Valentino memberi perintah, beberapa ribu anak buah Gaston, termasuk Kyle, dibebaskan. Bab 2218, Bangga. Ribuan anggota pasukan berdarah dingin itu penuh dengan memar dan luka. Mereka terlihat 10 kali lipat lebih menyedihkan daripada prajurit yang kalah. Kyle bahkan harus dipapah orang. Tangannya yang memiliki 3 jari patah diperban secara sembarangan.
Wajahnya tampak sangat pucat. Kyle berjalan menghampiri Gaston, kemudian menyapa dengan suara rendah. "Tuan Gaston." Gaston tertawa sinis, lalu dia berseru kepada semua orang. "Hai MPH! Kalau bukan karena aku, kalian semua sudah mati. Valentino menunjukkan rasa hormat padaku dan siap melepaskan kalian. Dia pasti akan menggunakan hal ini untuk membangun kembali prestisenya." Benar saja, setelah mendengar ucapan Gaston, ribuan anggota pasukan berdarah dingin itu kaget. Mereka boleh pergi? Bukankah itu berarti mereka bisa hidup? Awalnya, mereka semua mengira mereka akan dibunuh oleh Valentino. Namun, sekarang mereka tiba-tiba mendapat kesempatan untuk lanjut hidup. Kejutan macam apa ini? Dalam sekejap, posisi Gaston di hati semua orang sekali lagi naik ke puncak. Gaston yang tampak bangga pun segera memerintah Valentino. "Valentino, siapkan mobil sekarang juga. Aku akan membawa mereka bersamaku. Pasukan berdarah dingin memiliki hampir 500 mobil. Aku ingin mengambil semuanya." Valentino mengerutkan keningnya, tapi dia tetap tidak mencari masalah dengan Gaston. Dia segera melambaikan tangannya dan memerintahkan anak buahnya. Dalam sekejap, ratusan truk pickup militer melaju ke pinggiran alun-alun. Kyle melihat saat ini Valentino sangat menuruti Gaston, jadi Kyle segera sadar. Meskipun Kyle tidak tahu apa yang telah terjadi secara detail, dia bisa melihat kalau Valentino telah dikekang oleh Gaston. Kyle mengangkat tangannya kepada Valentino. Kemudian, Kyle tertawa sinis sebelum dia menggertakkan giginya sambil berkata, Hei, Valentino, masalah kita belum selesai. Aku tidak akan pernah melupakan ketiga jari dan kakiku ini." Valentino menyipitkan matanya, setelah itu dia menatap Kyle sambil berkata, "Kalau kamu berani, katakan itu sekali lagi. Kalau aku bilang kamu tinggal, kamu harus tinggal." Kyle tertawa terbahak-bahak. Lalu, dia segera berbalik untuk melihat Gaston dan berkata, Hahaha, coba kamu suruh aku tinggal. Tuan Gaston, dia masih bersikap sombong. Bagaimana kalau kamu menyuruhnya berlutut dan bersujud? Dasar brengsek!" bentak Gaston. Kemudian, dia meninju wajah Kyle. Kyle bodoh, tapi Gaston tidak. Gaston sudah cukup beruntung karena dia bisa bernegosiasi dengan Valentino sebanyak ini. Jika Valentino naik darah lagi karena Kyle si bodoh ini, tidak satu pun dari mereka yang bisa pergi. Kyle langsung tidak berani bersuara lagi. Dia pun menundukkan kepalanya. "Mobilnya sudah disiapkan. Kalian sudah boleh pergi." Valentino melipat lengannya di depan dada sambil menatap Gaston dan yang lainnya dengan sinis. Lebih dari 10.000 prajurit Maple Pavilion yang sedang berdiri di belakang Valentino juga menatap mereka dengan sinis. Amarah membara hati setiap prajurit Maple Pavilion. Namun, ini adalah keputusan Valentino. Jadi, mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa. Sedangkan saat ini, para anggota pasukan berdarah dingin pun merasa sombong lagi. Meskipun mereka tidak membuka mulut dan mengejek, mereka semua terlihat sangat angkuh. "Dasar bajingan! Apa yang bisa kalian lakukan meskipun kalian sudah menangkap kami? Pada akhirnya, bukankah kalian masih melepaskan kami? Benar. Kalau kalian hebat, bunuh kami. Cukup, ayo kita pergi sekarang juga. Lihatlah mata mereka yang penuh dengan amarah. Aku benar-benar ingin tertawa." Ribuan anggota pasukan berdarah dingin itu saling berbisik dan menyindir, kemudian mereka berjalan menghampiri mobil-mobil itu. Gaston yang sedang dipapah menatap Valentino dan tersenyum. Kemudian, dia berkata, "Terima kasih, Tuan Valentino. Tapi, bukankah terlihat agak tidak pantas karena tangan kami kosong? Bagaimana kalau?" Saat Gaston berbicara, dia perlahan-lahan melihat para prajurit Maple Pavilion yang berdiri di belakang Valentino. Mata Gaston tertuju pada senjata api di tangan seorang prajurit Maple Pavilion. Maksud Gaston pun sudah sangat jelas.
Prajurit Maple Pavilion itu segera mengerutkan keningnya dan berteriak dengan marah. Apa yang kamu pikirkan? Gaston tidak hanya ingin membawa orang-orangnya pergi, tapi dia juga ingin mengambil beberapa senjata api. Bukankah dia sudah keterlaluan? Valentino telah bersusah payah melumpuhkan kekuatan pasukan berdarah dingin. Jika mereka memberi Gaston dan yang lainnya senjata api, bukankah nanti senjata api itu mungkin akan menjadi alat yang membunuh prajurit Maple Pavilion? Hei, jangan emosional, dong! Bukankah ada pepatah dari negara Nagon yang berbunyi kalau mau membantu orang, harus membantu sampai akhir? Dengan ekspresi mengejek, Gaston menatap Valentino sambil bertanya. Tuan Valentino sangat murah hati, jadi bagaimana kalau Tuan Valentino membantuku lagi? Valentino melipat lengannya di depan dada, kemudian dia melihat waktu dan berkata, Aku beri kamu waktu 3 menit untuk pergi. Setelah 3 menit, mungkin aku akan berubah pikiran. Kamu! Gaston menggertakkan giginya, lalu dia tertawa sinis. Setelah itu, dia menyuruh orang yang memapahnya membalikkan tubuhnya. Membuang terlalu banyak waktu juga sangat merugikan Gaston. Jadi, karena Valentino tidak mau memberi Gaston senjata api, Gaston juga tidak akan lanjut memintanya. Selama Gaston memiliki anak buah, tidak akan sulit baginya untuk bangkit lagi. Meskipun dia mencari pasukan besar di wilayah barat dengan asal untuk bergabung, mereka mungkin juga tidak akan menolak, kan? Karena Gaston berani melakukan itu, tentu saja dia telah memikirkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Tunggu saja. Setelah aku sampai di tempat yang aman, aku akan memberitahumu lokasi Angel melalui SMS. Ujar Gaston yang sedang dipapa orang tanpa menoleh ke belakang. Saat mendengar itu, mata Kyle berkilap. Akhirnya dia mengerti kenapa Valentino membiarkan mereka pergi. Ternyata masih karena hal itu. Kyle harus mengakui kalau Gaston telah menangani hal ini dengan baik. Namun, hanya Kyle dan Gaston, serta beberapa orang yang tahu apa kebenarannya. Dalam sekejap, Kyle telah dibantu berjalan sampai ke samping mobil. Prajurit Maple Pavilion yang bertanggung jawab atas mengemudikan mobil tersebut segera keluar, lalu membanting pintu dengan keras untuk mengungkapkan kekesalannya. Plak! Pada saat ini, Kyle tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menampar wajah prajurit Maple Pavilion itu. Setelah Kyle menampar prajurit Maple Pavilion itu, dia memaki. Dasar bajingan! Kamu mau menakuti siapa? Apa kamu tahu bantinganmu itu sudah mengejutkanku? Prajurit Maple Pavilion itu tanpa sadar menyentuh senjata api di pinggangnya dan tatapan matanya tampak sangat mengerikan. Ayo, tembak aku! Kuberitahu kamu, kalau kamu menembakku, kalian tidak akan pernah tahu di mana Angel berada. Kata Kyle sambil tersenyum sinis dan menjulurkan kepalanya ke arah depan. Prajurit Maple Pavilion itu tercengang ketika mendengar itu. Dia pun menggertakkan giginya, kemudian menahan diri. Hahaha, dasar pecundang, dasar pengecut. Kyle tertawa terbahak-bahak, lalu dia hendak duduk di dalam mobil. Plak! 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 Setelah itu, tiba-tiba terdengar suara tamparan keras dari sebelah ratusan mobil. Brengsek! Kenapa kamu menutup pintu juga keras-keras? Plak! Dasar bajingan! Kenapa kamu menutup pintu? Pelan sekali. Plak! Dasar pecundang! Pengecut! Plak! Setiap prajurit Maple Pavilion yang bertanggung jawab untuk mengemudi mobil tersebut ditampar. Bab 2219, semuanya tinggal. Para anggota pasukan berdarah dingin ini sama sekali bukan orang baik. Saat ini, mereka telah memiliki kepercayaan diri. Jadi, mereka mulai melampiaskan kebencian yang sebelumnya telah bertumpuk. Plak! Minggir! Jangan menghalangi jalanku! Dasar bodoh! Plak! Beberapa ratus prajurit Maple Pavilion setidaknya dipukul 2 kali. Para anggota pasukan berdarah dingin yang memukuli mereka pun tertawa terbahak-bahak. Setelah menjadi sombong,
mereka pun merajalela. Namun, agar tidak merusak rencana Valentino, para prajurit Maple Pavilion ini hanya bisa menggertakkan gigi mereka dan bersabar sambil diam-diam berdiri di samping. "Brengsek! Dasar bangsat! Sekumpulan binatang!" Satu persatu prajurit Maple Pavilion yang berdiri di belakang Valentino marah. Mereka ingin menembak dan membunuh semua anggota pasukan berdarah dingin itu. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa. Valentino juga perlahan-lahan menurunkan lengannya, kemudian dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia terus mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya seolah-olah ingin menembak api. Sekujur tubuhnya memancarkan aura membunuh yang menyeramkan. Mempermalukan orangnya di depannya membuat Valentino lebih sedih daripada ketika dia yang dipermalukan. Orang-orang ini makan bersamanya, tapi sekarang dia telah membiarkan anak buahnya menderita. Valentino pun merasa sangat bersalah. Namun, pada saat ini, mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain bersabar. Mereka sudah menerima semua hinaan dan tinggal langkah terakhir. Bagaimana mungkin Valentino tidak akan bersabar? Oleh karena itu, Valentino menarik beberapa napas dalam-dalam untuk menekan amarahnya. "Hahaha, kalau begitu, kita pergi dulu, Tuan Valentino." Gaston dan Kyle sama-sama menertawakan Valentino. Beberapa ribu anggota pasukan berdarah dingin itu juga tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang masuk ke dalam mobil, sementara yang lain berjalan kaki. Lagi pula, ratusan mobil ini pasti tidak bisa memuat begitu banyak orang. Valentino tidak mengatakan apa-apa. Dia menekan bibirnya dengan rapat. Dia sedang berusaha mengendalikan amarahnya. "Awalnya, aku ingin kalian semua membungkuk untuk mengirimku pergi, tapi setelah aku pikir-pikir, lupakan saja. Lagi pula, kamu sudah kehilangan istri dan anakmu. Kamu pasti sudah merasa sangat sedih, kan? Haha." Gaston tertawa, lalu dia langsung dibantu masuk ke dalam mobil. Tubuh Valentino gemetaran. Amarah di dadanya sepertinya ingin meletus. "Kak Valentino, kami menemukan sesuatu." Saat ini, Rus yang sedang memegang ponsel berlari ke arah Valentino dengan cepat. Valentino langsung menoleh. Dia menatap Rus dan bertanya, "Apa itu?" Rus melirik ke arah itu sekilas. Gaston dan yang lainnya sudah bersiap-siap untuk pergi, jadi Rus buru-buru berkata, "Hentikan mereka dulu. Jangan biarkan pergi." Valentino terdiam sejenak, kemudian dia segera bertanya, "Ada apa? Apa pasukan Rose sudah mempunyai informasi?" Rus mengangguk, kemudian dia menjawab dengan semangat, "Sudah. Ketua kami sedang berjalan kemari. Dia bilang dia telah mengetahui hal tentang Angel." Valentino juga kaget. Kepalanya berdengung dan dia menelan ludah. Setelah itu, dia bertanya, "Apakah informasinya akurat? Apa kamu yakin?" Rus terus-menerus mengangguk. Dia berkata dengan serius, "Akurat. Informasi dari pasukan Rose selalu benar. Kalau bahkan informasi kami tidak akurat, maka informasi dari orang lain pasti akan lebih tidak akurat lagi. Bagus. Bagus." Valentino menggosok telapak tangannya dengan penuh semangat saat dia mendengar itu. Lalu, dia mengangkat kepalanya sambil tertawa. Beberapa hari ini, keberuntungannya sangat buruk dan dia selalu merasa frustrasi. Sekarang, apakah keberuntungannya sudah terbalik? Setelah Valentino tertawa, dia langsung menoleh untuk menatap Gaston dan yang lainnya dengan sorot mata penuh arti. "Sekarang di mana dia?" Valentino sedang menatap Gaston dan yang lainnya, tapi dia bertanya pada Rus. Rus menggelengkan kepalanya sebelum melapor dengan jujur. "Aku belum mengetahui detailnya. Ketua kami akan datang dan secara pribadi memberitahumu." "Baik, baik." Saat mendengar itu, Valentino pun menganggukkan kepalanya sambil menekan kegembiraan di hatinya. Karena pasukan Rose sudah menemukan informasi Angel, hal yang disembunyikan Gaston sudah tidak menarik perhatian Valentino. Artinya,
Sekarang Gaston sudah tidak berguna. Kalau begitu, apakah Valentino masih perlu dikendalikan oleh Gaston? Akhirnya Valentino bisa membalas dendam. Kyle mendengar tawa Valentino, jadi dia menunjuk Valentino sambil berseru. Hahaha, lihat Valentino si idiot itu. Saking marahnya, dia menjadi gila. Jadi, dia menertawakan langit, kan? Hahaha, dasar orang gila. Hahaha. Beberapa ribu anggota pasukan berdarah dingin itu juga tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi menyindir. Sekarang mereka adalah pemenang, bagaimana mungkin mereka tidak akan merasa senang? Kyle menunjuk Valentino dengan tangannya yang utuh sembari berkata, Valentino, 3 jari dan 1 kakiku. Aku sudah mengingatnya. Cepat atau lambat, aku pasti akan mencarimu untuk membalas dendam. Maksudmu, kamu akan kembali? Valentino menyunggingkan seulas senyuman yang penuh arti, kemudian dia perlahan-lahan berjalan ke depan. Kyle tahu kalau saat ini Gaston sedang menahan istri Valentino, jadi langsung berteriak tanpa rasa takut. Ya, cepat atau lambat aku akan kembali untuk melumpuhkanmu. Untuk apa repot-repot? Karena kamu akan kembali, kamu tidak perlu pergi. Ketika Valentino mengatakan itu, senyuman di wajah Kyle langsung menghilang. Apa maksud Valentino? Apakah Valentino ingin mengambil risiko membuat Gaston marah dan menyuruh Kyle tinggal? Raut wajah Kyle pun tiba-tiba berubah. Jangan-jangan mulutnya telah menimbulkan masalah. Valentino langsung menunjuk Kyle sembari membentak. Tarik dia! Pada saat ini, aura Valentino berkobar. Dia memancarkan kepercayaan diri yang sangat kuat. Jauh di lubuk hatinya ada perasaan bangga yang mendalam. Beberapa hari ini, Valentino telah ditekan oleh pasukan berdarah dingin. Meskipun dia sudah mengalahkan pasukan berdarah dingin, dia masih diancam oleh Gaston dengan keberadaan Angel. Sekarang, akhirnya dia bisa sepenuhnya melepaskan amarahnya. Baik, Kak Valentino. Dari tadi beberapa prajurit Maple Pavilion itu sudah tidak bisa menahan diri. Mereka segera membuka pintu mobil dengan paksa, kemudian mengulurkan tangan untuk meraih Kyle. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa kalian tidak ingin hidup lagi? Apakah kalian tidak ingin tahu di mana Angel? Kyle langsung mencaci maki, kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menampar prajurit Maple Pavilion lagi. Dasar bajingan! Masih ingin memukulku? Prajurit Maple Pavilion itu pun menampar Kyle sampai dia tercengang. Tanpa menunggu Kyle bereaksi, prajurit Maple Pavilion lainnya langsung mencengkram tangan Kyle yang telah kehilangan 3 jarinya. Ah! Mereka menarik luka Kyle. Seketika, Kyle merasakan rasa sakit yang menusuk. Rasa sakit itu seperti telah menusuk hatinya. Lepaskan aku! Tuan Gaston, selamatkan aku! Selamatkan aku! Argh! Kyle panik, lalu dia buru-buru berteriak pada Gaston yang berada di dalam mobil depan. Gaston pun mengerutkan keningnya. Dia hendak berbicara, tapi setelah melihat Valentino yang berada di kejauhan, Gaston malah terdiam. Untuk pria licik seperti Gaston, dia kira-kira sudah bisa menebak isi pikiran orang lain hanya dalam sekilas saja. Saat ini, dia tahu kalau Valentino pasti bukan sedang menakuti Kyle, tapi dia benar-benar ingin Kyle tetap tinggal di tempat ini. Lalu, jika Gaston bersikeras ikut campur, dia sendiri mungkin akan terlibat. Gaston tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu untuk Kyle yang telah mengkhianati dirinya. Saat ini, segera pergi dari tempat ini adalah hal yang paling penting. Kyle, karena Tuan Valentino ingin kamu tinggal di sini, maka kamu tinggallah, ujar Gaston. Kemudian, dia mendesak orang di sebelahnya untuk mulai mengemudi. Ah, Tuan Gaston, jangan pergi. Aku setia padamu. Selamatkan aku. Sekarang Kyle benar-benar panik. Dia buru-buru mengulurkan tangannya sambil terus-menerus berteriak pada Gaston. Namun, Gaston bahkan tidak menoleh. Dia seolah-olah tidak mendengarnya. Brengsek! Diam kamu!
Dasar bodoh! Dasar pecundang! Kedua prajurit Maple Pavilion itu menendang Kyle dengan keras. Pada saat ini, Valentino tiba-tiba melangkah maju, kemudian tersenyum sinis sambil berteriak. Berhenti! Kalau kalian maju lagi, aku akan menghancurkan kalian dalam 10 menit. Valentino menatap Gaston. Nadanya terdengar sangat tenang, tapi ia pun terdengar sangat menyeramkan. Gaston langsung menoleh ke arah Valentino dengan curiga. Klang! Kling! Klang! Pada saat ini, lebih dari 10.000 prajurit Maple Pavilion yang berdiri di belakang Valentino langsung mengangkat senjata api mereka. Kemudian, mereka mulai berjalan ke arah depan. Tuan Valentino, apa maksudmu? Kamu ingin Kyle tinggal, aku pun tidak mengatakan apa-apa. Ada apa? Sekarang apa yang ingin kamu lakukan? Gaston mengernyit dan dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Aku rasa kamu mungkin tidak memahami kata-kataku. Maksudku adalah kalian semua tidak perlu pergi lagi. Semuanya tinggal. Bab 2220, Gembira. Semuanya tinggal. Ekspresi Valentino datar, tapi nadanya terdengar sangat tegas. Kepala Gaston pun berdengung. Kenapa pada saat genting ini, Valentino menarik kembali kata-katanya? Tuan Valentino, jangan khawatir. Setelah aku pergi dari sini, aku akan memberitahumu informasi tentang Angel secepat mungkin. Gaston diam-diam menggertakkan gigi dan detak jantungnya mulai mencepat. Namun, Valentino mengabaikan Gaston. Dia hanya berkata, Turun! Gaston langsung berteriak, Tuan Valentino! Kemudian, dia berkata sambil menggertakkan giginya. Baiklah, aku sudah mengerti. Orang-orang yang tadi telah memukul anak buahmu tinggal, oke? Valentino melangkah maju, kemudian berteriak lagi. Turun! Wush! Lebih dari 10.000 prajurit Maple Pavilion yang berdiri di belakang Valentino juga melangkah maju secara serempak sembari mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi. Jantung Gaston pun berdebar. Dia terlihat sedikit panik. Mungkinkah Valentino sudah menemukan sesuatu? Gaston melirik Cruz yang berdiri di belakang Valentino. Firasat buruk di hatinya pun menjadi makin kuat. Aku akan meninggalkan semua orang. Aku sendiri saja yang pergi. Semua orang ini tinggal. Kamu sudah tenang, kan? Gaston menggertakkan giginya, lalu dia segera memberi kode kepada pengemudinya. Anggota pasukan berdarah dingin yang mengemudi itu menganggukkan kepalanya. Lalu, dia mengulurkan tangan untuk memegang kunci mobil. Begitu mesin mobil menyala, dia bersiap-siap untuk langsung menginjak pedal gas, lalu melaju pergi. Tuan Gaston, kamu tidak boleh meninggalkan kami. Kita harus pergi bersama. Tuan Gaston, kami mau mengikutimu. Bawa kami bersamamu. Dalam sekejap, beberapa ribu anggota pasukan berdarah dingin itu pun panik. Sebelumnya, mereka merasa sangat percaya diri dan sombong. Namun saat ini, ketika Gaston hendak meninggalkan mereka, mereka langsung menciut. Akan tetapi, Gaston tetap mengabaikan mereka. Mesin mobil juga sudah menyala. Valentino melangkah maju lagi dan berteriak. Turun! Lebih dari 10.000 prajurit Maple Pavilion itu juga melangkah maju sambil berteriak dengan serentak. Turun! Krak! Krak! Kemudian, mereka secara serempak menarik pengaman pelatuk. Lebih dari 10.000 senjata api itu ditujukan ke Gaston dan lainnya. Saat dibidik oleh begitu banyak moncong gelap, Gaston dan yang lainnya pun panik dan jantung mereka berdebar kencang. Gaston mengumpat, lalu memerintah. Siap-siap keluar! Sialan! Bram! Bram! Mobil tersebut langsung melaju dengan cepat dan hendak berlari keluar. Dor! 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 Lebih dari 10.000 prajurit Maple Pavilion itu menembak secara serempak. PVFT! PVFT! PVFT!
Bam! 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 Dalam sekejap, peluru yang tak terhitung jumlah mengenai ratusan truk pickup itu. Banyak ban yang juga langsung terkena tembak sehingga muncullah suara keras. Peluru-peluru tersebut memelesat ke segala arah. Beberapa kepala anggota pasukan berdarah dingin pun tertembak. Jadi, mereka langsung terjatuh dan mati. Bam! Bram! Mobil yang dinaiki Gaston seperti binatang buas yang melaju dengan liar keluar. Sedangkan kendaraan lain berada di tempat yang sama dan tidak berani bergerak dengan sembarangan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, hampir 3.000 anggota pasukan berdarah dingin tewas dan terluka. Daya tembak lebih dari 10.000 orang memang sangat kuat. Sisanya gemetaran ketakutan. Mereka merasa sangat takut sehingga semuanya berjongkok sambil memegang kepala. Rus yang panik buru-buru menghampiri Valentino, lalu mendesak. Kak Valentino, Gaston telah melarikan diri. Cepat utus seseorang untuk mengejarnya. Tidak masalah. Dia akan kembali. Valentino tersenyum dengan percaya diri dan tidak berniat menyuruh orang pergi mengejar Gaston. Kamp pasukan berdarah dingin bukanlah tempat Valentino dan mereka masih berada di wilayah barat. Bagaimana mungkin Valentino tidak meletakkan penjaga di luar? Gaston tidak memiliki apa-apa selain satu mobil itu. Apa dia bisa melarikan diri? Jika dia benar-benar bisa melarikan diri, maka ribuan prajurit Maple Pavilion yang di luar sudah menjadi jahat. Tuan Valentino, kami salah. Kami tidak lari. Jadi, jangan bunuh kami. Ya, jangan bunuh kami. Kami tidak berani lagi. Tadi aku tidak memukul siapapun sekarang, aku juga tidak memaki orang. Itu semua dilakukan oleh Kyle. Itu semua dilakukan oleh mereka. Tuan Valentino. Anggota pasukan berdarah dingin yang tersisa berjongkok sambil memeluk kepala mereka seperti tahanan buruh. Mereka terus memohon. Dasar bajingan! Panggil Tuan Besar! Seorang prajurit Maple Pavilion melangkah maju, lalu menendang mereka. Baik, Tuan Besar Valentino. Bukan aku yang melakukannya. Tuan Besar Valentino, aku juga tidak melakukannya. Semua kepercayaan diri anggota pasukan berdarah dingin benar-benar sudah menghilang. Satu persatu bersikap sangat rendah hati. Dibandingkan dengan kesombongan mereka yang sebelumnya, sikap ini terlihat bagaikan bumi dan langit. Tidak ada alasan lain, mereka melakukan ini karena mereka masih memiliki kesempatan untuk memohon. Di sekitar mereka, ada hampir 3.000 mayat yang tergeletak di genangan darah. Orang-orang itu bahkan tidak sempat memohon. Sudah merupakan keberuntungan bagi anggota yang masih hidup memiliki kesempatan untuk berbicara. Jangankan Tuan Besar, meskipun mereka harus memanggil majikan, mereka juga akan langsung mengucapkannya. Valentino menatap kerumunan itu sambil tersenyum sinis. Terus mengerutkan kening, ya. Kemudian dia menghampiri Valentino untuk berbisik. Kak Valentino, informasi dari pasukan Rose masih belum jelas. Jadi, saranku adalah untuk saat ini jangan membunuh mereka dulu. Mungkin mereka masih ada gunanya. Valentino mengangguk. Apa yang Rus katakan memang masuk akal. Meskipun pasukan Rose sudah mengetahui tentang Angel. Namun, sebelum Angel benar-benar ditemukan, semuanya penuh dengan variabel. Oleh karena itu, membiarkan Gaston dan yang lainnya hidup pasti masih berguna. Valentino mengangguk, lalu berkata pada Rus. Tenang saja, sekarang aku tidak akan membunuh mereka. Setelah ketuamu datang, aku akan berpikir lagi apakah mereka perlu dibiarkan hidup atau tidak. Baik, jawab Rus. Sekarang aku tidak akan membunuh mereka, tapi aku juga tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Semuanya, saatnya melampiaskan amarah kalian. Valentino langsung melangkah maju, kemudian berteriak dengan nada sinis. Tarik semua orang yang tadi memukul kalian dan mencaci kalian. Balas dendam kalau kalian memiliki dendam. Aku mendukung kalian. Hajar! Begitu Valentino memberi perintah, 10.000 prajurit Maple Pavilion pun tertawa terbahak-bahak. Mereka tertawa dengan bahagia.
Hajar! Selama mereka tidak mati, kita boleh melakukan apapun yang kita mau. Kamu ingat kalau tadi kamu yang telah menamparku, kan? Kalaupun kamu tidak ingat, aku ingat. Karena setiap orang dari asosiasi Maple Pavilion adalah orang yang berpikiran sempit dan menyimpan dendam. Hari ini aku akan membiarkanmu mengenal kami. Dasar bajingan! Aku ini pecundang. Hari ini akan kutunjukkan padamu bagaimana pecundang ini meniduri ibumu. Makin banyak prajurit Maple Pavilion yang mulai melangkah maju. Mereka melayangkan pukulan dan tendangan ke anggota pasukan berdarah dingin yang tersisa itu. Dendam di hati setiap anggota prajurit Maple Pavilion pun dilampiaskan. Bab 2221, merangkak kembali. Semuanya memukul dan menendang tanpa ampun. Hal seperti orang lemah bersikap sombong memang ditakdirkan untuk tidak bertahan lama. Selain itu, sebelumnya para anggota pasukan berdarah dingin ini bersikap sangat arogan. Sekarang satu persatu menciut dan ketakutan. Saat ini, orang-orang yang 10 menit lalu menampar prajurit Maple Pavilion didatangi. Lalu, mereka ditampar dengan keras. Prajurit Maple Pavilion itu benar. Setiap prajurit Maple Pavilion adalah pendendam dan sangat berpikiran sempit. Mereka seperti serigala. Jika kamu memprovokasiku, maka aku akan mencoba segala cara dan menemukan kesempatan untuk menggigitmu. Tidak peduli berapa lama kesempatan ini baru ada, aku akan memanfaatkannya dengan baik. Begitu aku memiliki kesempatan, kamu pasti harus membayar dengan darah. Saat ini, itulah yang terjadi. Tadi ketika mereka dipukuli, mereka hanya bisa bersabar. Namun, saat ini Valentino sudah memerintahkan semuanya untuk tidak perlu lagi terus bersabar. Pada saat ini, lampiaskanlah semua kebencian. Para prajurit Maple Pavilion menghajar dan menendang sehingga para anggota pasukan berdarah dingin yang tersisa sangat sengsara. Saat ini, mereka dipukul sampai wajah mereka menempel di tanah sambil menahan rasa sakit. Mereka bahkan agak iri dengan anggota pasukan berdarah dingin yang sudah mati. Karena orang-orang itu sudah mati, mereka tidak perlu menanggung rasa sakit ini lagi. Meskipun mereka masih hidup, apa yang sekarang mereka alami lebih buruk daripada kematian. Bam! Bam! Ah! Berhenti! Aku salah, Tuan Besar. Bam! Bam! Sesekali terdengar suara pukulan yang bercampur dengan jeritan dan rayuan banyak orang. Namun, semua prajurit Maple Pavilion telah memahami sifat para anggota pasukan berdarah dingin yang sebenarnya. Sebelumnya mereka menghajar para anggota pasukan berdarah dingin karena Valentino yang memerintahkan mereka. Namun, sekarang mereka benar-benar sangat membenci para anggota pasukan berdarah dingin ini. Jadi, semua orang menghajar tanpa belas kasihan. Mereka tidak menggunakan senjata api, tapi kepalan tangan dan kaki. Satu demi satu menghajar dengan kuat. Belasan orang mengepung satu orang, kemudian memukulinya tanpa ampun. Tinju mereka seperti tetesan hujan yang menghantam dengan kuat. Adegan itu pun terlihat kacau. Setiap prajurit Maple Pavilion melampiaskan amarah mereka dengan sepenuh hati. Valentino perlahan-lahan berjalan menghampiri Kyle sambil tersenyum sinis. Sekarang, aku merasa kamu pasti ingin mengatakan sesuatu padaku, kan? Valentino berjongkok, lalu menatap Kyle dengan tatapan arogan. Hai MPH! Valentino, kamu pasti sudah gila. Kamu harus mengerti kalau hanya Tuan Gaston yang tahu tentang istrimu. Kalau kamu membunuhku, apa kamu masih ingin menemukan istrimu? Sampai saat ini, Kyle masih bersikap keras kepala dan naif. Karena informasi tentang Angel adalah ketergantungan terbesar mereka. Keberadaan Angel telah menjadi kartu truf dan jimat mereka. Namun, itu berguna 10 menit yang lalu. Setelah 10 menit, jimat itu sama sekali sudah tidak efektif. Hei, sayang sekali, sekarang bosmu sudah kabur. Valentino perlahan-lahan mengeluarkan belati, lalu terus mengusapnya dengan lembut di wajah Kyle. Kyle langsung menutup mulutnya, dia tampak sangat panik.
Saat merasakan bilah dingin dari sapuan belati itu di wajahnya, kecepatan detak jantung Kyle pun terus meningkat. Dia bahkan ingin sekali memohon. Kyle akhirnya mengatakan yang sebenarnya dan berteriak keras pada Valentino. "Valentino, jangan impulsif. Aku tahu. Aku juga tahu tentang Angel. Lepaskan aku. Lepaskan aku dan aku juga bisa memberitahumu. Aku adalah wakil Gaston. Aku tahu semua yang dia tahu. Aku tidak berbohong padamu." Valentino berhenti sejenak, lalu dia menatap Kyle dan bertanya, "Kalau begitu, beritahu aku." Kyle memanyunkan bibirnya, setelah itu dia berbisik, "Lepaskan aku dulu. Selama kamu melepaskanku, aku pasti akan memberitahumu. PVFT!" Namun, yang datang bukanlah jawaban Valentino, tapi belatinya. Belati tajam itu telah menancap di paha Kyle. "Arg! Oh!" Kyle pun langsung berteriak. Belati itu menancap jauh ke dalam dagingnya. Dia bahkan dapat merasakan ujung belati itu telah menyentuh tulang pahanya. Rasanya luar biasa sakit. Kyle pun langsung ingin pingsan di tempat. "Oh! Aku salah. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Tuan Besar Valentino." Kyle langsung kehilangan semua kesombongannya. Wajahnya pun pucat pasi. Saat ini, Valentino yang sedang tersenyum sinis lebih seperti iblis daripada manusia. Alih-alih melepaskan Kyle, Valentino malah perlahan-lahan memutar gagang belati. Begitu Valentino memutar gagang belati, bilah yang tajam itu juga terus berputar di paha Kyle. Belati tajam itu bergerak seperti blender di dalam daging. Perasaan macam apa itu? Rasanya seperti hidup lebih buruk dari kematian. Darah mengalir dengan deras dan Kyle berteriak lebih sedih. Setelah berteriak selama puluhan detik, kepala Kyle langsung jatuh ke samping, kemudian dia pun pingsan. Setelah itu, Valentino baru perlahan-lahan berhenti bergerak. Dia menyeka darah ke pakaian Kyle sebelum berdiri. Valentino mengerutkan keningnya, kemudian dia menatap Bruce dan bertanya, "Bruce, berapa lama lagi untuk ketuamu tiba?" Setelah ketua pasukan Rose datang, Valentino baru bisa memutuskan bagaimana dia akan memperlakukan Kyle dan yang lainnya. Yang lebih penting adalah Valentino sudah tidak bisa menunggu 1 detik pun mengenai informasi Angel. Bruce melihat waktu, lalu menjawab, "Seharusnya sudah hampir sampai." Valentino mengangguk, kemudian dia melihat ke kejauhan. "Hei, lihat, bukankah dia sudah kembali?" Valentino tersenyum sembari menunjuk ke depan. Bruce dan yang lainnya langsung melihat ke depan. Tidak jauh dari mereka, sekelompok prajurit Maple Pavilion sedang berjalan keluar dari hutan. Langkah mereka sangat lambat, tapi mata mereka tertuju ke tanah di depan seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu. Setelah orang-orang itu makin dekat, Bruce dan yang lainnya baru menyadari apa yang ada di tanah. Ada 2 orang di tanah yang sedang merangkak. Kedua orang itu bukan orang lain, tapi Gaston dan anggota pasukan berdarah dingin yang tadi membawa mobil. Puluhan prajurit Maple Pavilion di belakang mereka mengarahkan senjata mereka ke 2 orang tersebut. Gaston dan anggota itu hanya bisa merangkak di tanah. Anggota pasukan berdarah dingin yang tadi membawa mobil baik-baik saja. Dia bisa merangkak dengan tangan dan kakinya. Namun, kedua kaki Gaston sudah dipatahkan Valentino, jadi dia hanya bisa mengandalkan tangannya untuk merangkak. Kecepatannya pun tentu saja sangat lambat. "Brengsek! Merangkak lebih cepat, dasar pecundang!" Salah satu prajurit Maple Pavilion melangkah maju, lalu menendang kaki Gaston dengan kuat. Arg! Kaki Gaston yang sudah terluka malah diinjak dengan kuat. Rasa sakit itu pun membuat Gaston merangkak lebih cepat. Potensi manusia memang tidak terbatas. Valentino berdiri di tempatnya sembari menunggu dengan tenang. Bab 2222, siapa kami? Akhirnya, Gaston dan anggota pasukan berdarah dingin itu sudah tiba di depan Valentino. Seorang prajurit Maple Pavilion melangkah maju,
lalu melapor ke Valentino. "Kak Valentino, kami sudah membawa mereka kembali." Valentino mengangguk, lalu dia memerintah. "Bagus. Kalian kembali berjaga. Nanti kalau ada orang dari pasukan Rose datang, kamu boleh langsung mengizinkan mereka masuk." "Baik." Puluhan prajurit Maple Pavilion itu menjawab, lalu segera pergi. "Valentino, kamu gila! Kamu gila!" Gaston berbaring di tanah karena seluruh tubuhnya sudah tidak ada kekuatan. Kakinya lumpuh, jadi berat seluruh tubuhnya bergantung pada kedua lengannya saat dia merangkak. Jika bukan karena seseorang menodongkan pistol ke kepalanya, Gaston mungkin tidak bisa tiba di depan Valentino. Valentino tertawa sinis, kemudian dia menatap Gaston sambil berkata, "Benar, aku gila. Untuknya, memang kenapa kalau aku berubah menjadi orang gila?" Seorang prajurit Maple Pavilion segera membawa kursi, lalu mempersilakan Valentino untuk duduk. Valentino duduk di kursi tersebut. Matanya masih tertuju pada Gaston dengan angkuh. Sekarang, Valentino harus menunggu. Setelah orang dari pasukan Rose datang, Valentino baru akan membuat keputusan mengenai nyawa Gaston. "Valentino, aku bersumpah. Kalau aku mati, Angel juga pasti akan mati. Kamu bahkan tidak akan mendengar kabarnya selamanya. Kamu akan menyesal. Kamu pasti akan menyesal." Gaston menggertakkan giginya sambil berpikir untuk mengubah pikiran Valentino melalui masalah ini. Valentino duduk di kursinya dengan bangga. Dia mengulurkan tangannya untuk meletakkan sebatang rokok ke mulutnya. Seulas senyuman penuh arti tersungging di bibirnya. Gaston menggertakkan giginya sambil membentak Valentino. "Valentino, apa kamu yakin ingin melakukan ini? Kamu akan membunuh istri dan anakmu." Valentino malah tidak melihat Gaston. Dia bersandar ke punggung kursi dan merokok dengan tenang. Valentino akan mempercayai pasukan Rose atau Gaston? Tanpa perlu memikirkannya, Valentino sudah mengetahui jawabannya. Karena dia memilih untuk percaya pada pasukan Rose, tentu saja dia tidak akan mendengarkan omong kosong Gaston. "Valentino, apa kamu mendengarkanku? Kamu masih ingin menyelamatkan anak dan istrimu atau tidak?" Gaston menggertakkan giginya dan terlihat agak panik. "Kalau begitu, katakan padaku, di mana mereka?" Sambil mengisap rokok, Valentino memiringkan kepalanya dan melihat Gaston. Gaston dan Valentino saling bertatapan selama 2 detik, lalu Gaston meminta lagi. "Lepaskan aku dulu! Lepaskan kamu! Lepaskan gigimu!" Valentino langsung menendang kepala Gaston. "Oh, Bam!" Tendangan kuat itu langsung menjatuhkan kepala Gaston ke tanah. Mulut Gaston pun langsung mengenai lumpur di tanah. Karena Valentino masih menginjak kepalanya, Gaston hanya bisa mempertahankan postur ini. "Di negara Nagon, postur tubuhmu ini disebut binatang sedang memakan kotoran." Valentino tersenyum sinis sambil terus menginjak kepala Gaston. Valentino yang sedang menginjak kepala Gaston berkata dengan nada yang sangat sinis. "Sekarang, kamu masih punya kesempatan untuk memberitahuku. Nanti, kamu mungkin sudah tidak sempat untuk mengatakannya." Dengan satu sisi wajahnya ditekan ke tanah, Gaston memelototi Valentino sambil berteriak. "Apa maksudmu?" "Maksudku adalah tanpamu, aku masih bisa menemukannya. Aku juga pernah bilang kalau aku akan membantai siapa saja yang terkait dengan masalah ini." Valentino mencondongkan tubuhnya ke depan, lalu dia menatap Gaston sembari bertanya. "Kalau seluruh wilayah barat terkait dengan masalah ini, maka aku akan membantai seluruh wilayah barat. Kamu kira aku sedang bercanda denganmu?" Gaston tampak tidak percaya, jadi dia menghina. Kamu kira kamu siapa? Tahukah kamu ada berapa orang di wilayah barat? Setidaknya 500.000. Kamu hanya memiliki 20.000 orang, tapi kamu ingin membantai seluruh wilayah barat? Mimpi!" Valentino diam,
tapi kemudian dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya untuk menunjuk para prajurit Maple Pavilion yang berada di sekitar. Valentino menarik kembali kakinya, lalu bertanya dengan datar. "Apa kamu tahu dari mana mereka berasal?" Gaston tercengang, tapi dia tanpa sadar bertanya. "Dari mana?" "Mereka berasal dari wilayah selatan. Lebih tepatnya, mereka berasal dari segitiga emas." Ketika Valentino mengatakan itu, detak jantung Gaston meningkat lagi. Wilayah selatan. Segitiga emas. Gaston tiba-tiba teringat pada sesuatu. "Apa kamu tahu pasukan mana yang terbesar di segitiga emas? Apa kamu tahu bagaimana situasi saat ini di wilayah selatan? Coba kamu tebak siapa mereka? Coba kamu tebak lagi, apakah aku bisa membantai seluruh wilayah barat?" Valentino mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Setiap pertanyaan yang dikatakan membuat jantung Gaston berdebar. Setelah Valentino selesai bertanya, Gaston membelalakan matanya. Pasukan terbesar di segitiga emas. Situasi saat ini di wilayah selatan? Walaupun wilayah barat jarang berkontak dengan wilayah selatan, mereka tidak mungkin tidak tahu tentang huru-hara yang beberapa waktu lalu telah terjadi di wilayah selatan. Setidaknya mereka masih mendengar beberapa kabar. Setelah memikirkan itu, Gaston pun makin terkejut. Valentino mengangkat tangan ke udara, kemudian berteriak ke sekitarnya. "Semuanya, beritahu dia siapa kita. Asosiasi Maple Pavilion. 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 Asosiasi Maple Pavilion." Dalam sekejap, 10.000 prajurit Maple Pavilion itu berteriak dengan serentak. Gaston, bahkan Rus yang berada di kejauhan, langsung membelalakan mata mereka dan terlihat sangat terkejut. Asosiasi Maple Pavilion? Pasukan yang dibentuk di segitiga emas, kemudian terus meluaskan kekuasaan mereka dari segitiga emas itu? Asosiasi Maple Pavilion dari segitiga emas yang didukung oleh konsorsium misterius dan bahkan bisa memiliki tangki itu? Asosiasi Maple Pavilion yang telah menaklukkan segitiga emas, melenyapkan 200.000 bandit wilayah selatan, lalu menjadi penguasa itu? Pasukan kuat yang memiliki banyak senjata dan ratusan ribu prajurit itu? Kata Asosiasi Maple Pavilion sangat mengejutkan Gaston dan Rus. Karena semua hal yang dilakukan Asosiasi Maple Pavilion legendaris. Dengar-dengar, para bandit wilayah selatan bahkan memiliki dukungan sebuah pasukan kuat. Namun, bahkan dengan dukungan itu, mereka masih gagal menghentikan Asosiasi Maple Pavilion. Seberapa kuat Asosiasi Maple Pavilion? Bagaimana bisa Valentino mendapatkan bantuan dari Asosiasi Maple Pavilion? Mustahil! Itu tidak mungkin! Itu sama sekali tidak mungkin! Gaston terperanjat dan benar-benar panik. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah sepanik ini. Bahkan ketika Valentino menodongkan pistol ke arahnya, Gaston tidak pernah begini panik. Namun, sekarang setelah Valentino mengatakan itu, Gaston benar-benar panik sekali. Asosiasi Maple Pavilion adalah asosiasi yang bereputasi baik. Kata Asosiasi Maple Pavilion adalah pedang tajam yang dikagumi 10.000 orang dan tak terkalahkan. Bab 2223, Namaku. Gaston bersumpah pada langit, jika dia sudah dari awal mengetahui bahwa Valentino berhubungan dengan Asosiasi Maple Pavilion, dia tidak akan pernah berani melawan Valentino. Jangankan kematian lebih dari 100 anggota, bahkan jika ribuan orang meninggal pun dia pasti akan menahan kekesalan ini. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak percaya. Hei, mustahil! Hari ini, aku akan membuatmu melihat kenyataan dengan jelas supaya kamu mengerti betapa bodohnya kamu memilih untuk memprovokasiku. Valentino mendengus dingin, lalu langsung berdiri dan menunjuk prajurit Maple Pavilion di sekitarnya. Lalu, apa kamu tahu kenapa Asosiasi Maple Pavilion disebut Asosiasi Maple Pavilion? Tanya Valentino. Saat Valentino menanyakan pertanyaan ini, Gaston seperti tidak mendengarnya, pikirannya kosong. Asosiasi Maple Pavilion, Valentino Wijaya, astaga. Rus awalnya melafalkan nama ini dalam hatinya.
Lalu dia tiba-tiba menutup mulutnya dengan ekspresi terkejut. Asosiasi Maple Pavilion, Valentino Wijaya? Hubungannya. Maaf sudah mengecewakanmu. Akulah yang memberi nama asosiasi Maple Pavilion, kata Valentino. Begitu ucapan ini keluar dari mulut Valentino, Russ, Kyle dan yang lainnya tercengang. Asosiasi Maple Pavilion adalah milik Valentino. Nama asosiasi ini dibuat oleh Valentino. Kali ini, wajah Gaston pucat pasi, dia benar-benar tercengang. Sedangkan Russ juga benar-benar terkejut, mulutnya ternganga dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa Valentino sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Valentino ternyata sekuat ini. Namun, jelas-jelas Valentino baru berusia 20 tahun. Bagaimana mungkin Valentino bisa mencapai pencapaian yang begitu menakutkan di usia semuda ini? Hal ini sama sekali tidak realistis. Tidak mungkin. Mustahil. Ini hanya kebetulan, pasti hanya kebetulan. Kamu baru 20 tahun, tapi kamu sudah mengembangkan kekuatan sebesar itu di negara Nagon. Bagaimana mungkin kamu masih bisa melakukan hal-hal lainnya? Negara Nagon juga tidak mungkin mengizinkanmu untuk mengembangkan angkatan bersenjatamu di luar. Mustahil. Ini tidak mungkin terjadi. Pada saat ini, Gaston tampak gila. Dia sama sekali tidak mau menerima kenyataan ini. Jika Valentino benar-benar merupakan ketua dari asosiasi Maple Pavilion, maka hal yang Gaston lakukan kali ini sangatlah bodoh. Kalau aku tidak bisa menemukan istriku, aku akan membawa 300.000 tentaraku ke wilayah barat. Pada saat itu, saat kamu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, mungkin kamu akan percaya. Tapi, aku rasa kamu mungkin tidak punya kesempatan untuk hidup sampai saat itu. Valentino tersenyum kecil. Dia tidak perlu memaksa Gaston untuk mempercayainya. Dia hanya ingin membuat Gaston melihat kenyataannya dengan jelas, bahwa Gaston sebodoh ini. Sedangkan sekarang, Gaston sudah mengetahuinya, tetapi dia hanya tidak ingin mengakuinya. Astaga, astaga! Russ terus-menerus mengelus dadanya. Bahkan, untuk sesaat, dia merasa agak tidak bisa menerima kenyataan ini. Alasannya adalah karena dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa ketua hebat asosiasi Maple Pavilion akan memasuki tempat yang begitu berbahaya tanpa memedulikan nyawanya sendiri demi seorang wanita. Dengan kedudukan Valentino, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Namun, dia tetap saja bisa meninggalkan segalanya dan pergi ke wilayah barat sendirian untuk menyelamatkan istrinya. Cerita yang menyentuh ini membuat Russ merasa iri dan cemburu dari lubuk hatinya. Akhirnya, dia juga mengerti mengapa pasukan Rose membantu Valentino sekuat ini. Mungkin dedikasi Valentino terhadap cinta adalah alasannya. Kamu! Gaston membelalakan matanya dan mengamati Valentino sekali lagi. Sampai saat ini, dia baru tiba-tiba menyadari bahwa aura yang Valentino pancarkan sangat kuat. Sebelumnya, dia sama sekali tidak menganggap Valentino. Dia bahkan mengira bahwa Valentino menyewa 20.000 anggota ini dengan uang. Bagaimanapun, di wilayah barat, menghabiskan uang untuk menyewa tentara bayaran cukup normal. Siapa sangka bahwa mereka semua adalah bawahan langsung Valentino? Selain itu, ada 300.000 bawahan langsung yang setia seperti ini di wilayah selatan. Hah! Makin dipikirkan, Gaston makin merasa takut, dia pun menarik napas terkejut. Jadi, sekarang, apakah kamu masih tidak ingin berbicara dengan jujur? Tanya Valentino pada Gaston sambil membungkuk secara perlahan. Baik, aku akan jujur. Pada saat ini, Gaston sudah benar-benar putus asa. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan asosiasi Maple Pavilion. Jika Angel berada di tangannya, dia masih bisa mencoba untuk bertarung sekuat tenaga. Namun, sekarang, segala kejadian besar sudah berakhir, dia juga sudah mengetahui identitas asli Valentino, apa yang masih bisa dia lakukan? Katakanlah, kata Valentino sambil menyalakan sebatang rokok lagi untuk dirinya sendiri. Sebelum Valentino datang ke wilayah barat,
Reza memang sudah mengingatkannya untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya secara sembarangan. Valentino mengetahui akibat dari perbuatan itu, jadi dia pun setuju. Jika tidak, identitasnya ini pasti akan membawa banyak masalah baginya. Jangankan hal lain, bahkan jika John di wilayah selatan mengetahui bahwa Valentino datang seorang diri ke wilayah barat, dia pasti akan melakukan beberapa gerakan kecil. Oleh karena itu, pada saat itu, Valentino juga menyetujui ucapan Reza bahwa dia tidak akan mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Namun, sekarang, memangnya mengapa jika identitasnya terungkap? Bagaimanapun, cepat atau lambat, Gaston akan mati. Dia juga tidak bisa mempublikasikan hal ini. Angel tidak ada di tanganku. Aku tidak menyembunyikannya. Aku juga tidak memberikannya pada orang lain. Aku tidak tahu di mana dia berada. Gaston menggertakkan giginya. Kali ini, akhirnya dia menyatakan kebenarannya. Namun, bagaimana mungkin Valentino percaya? Mungkin kamu masih merasa bahwa aku tidak berani membunuhmu. Dalam peperangan di wilayah selatan, aku membunuh 200.000 orang. Menurutmu, apakah aku tidak akan berani membunuhmu? Valentino mendengus dingin, lalu menatap Gaston sambil tersenyum sinis. Percaya atau tidak, aku mengucapkan yang sebenarnya. Kali ini, ucapanku benar-benar nyata. Angel tidak bersamaku. Aku juga tidak tahu jelas dia di mana. Gaston menggertakkan giginya sambil berusaha beralasan. Sialan! Valentino tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan erat, melangkah maju dan mulai menendang Gaston. Sudah sejauh ini, tapi kamu masih mau menipuku? Sepertinya kamu benar-benar sudah tidak sabar ingin mati, ya? Sambil memarahi Gaston, Valentino sambil menendang Gaston dengan gila-gilaan. Aku jujur. Biarkan aku menyelesaikan ucapanku. Biarkan aku menjelaskan semuanya. Teriak Gaston untuk memohon belas kasihan sambil mengulurkan tangannya untuk melindungi kepalanya. Cepat bicara, kata Valentino pada Gaston sambil menarik kembali telapak tangannya dengan perlahan. Gaston menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu berkata dengan suara rendah. Orang-orangku menyelundupkan dan membawa ketiga wanita itu kembali. Lalu, supaya tidak ketahuan, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, menyamar menjadi tim kecil yang pergi menjalankan misi dan membawa ketiga orang itu kembali secara terpisah. Hari itu, setelah mereka berdua dibawa kembali, tim kecil yang membawa Angel tidak kunjung kembali. Mendengar penjelasan Gaston, kepala Valentino berdengung. Dia pun bertanya, kenapa begitu? Pada saat itu, aku juga tidak tahu. Jadi, aku mengirimkan sekelompok orang untuk pergi mencari mereka sesuai dengan rute yang sudah disepakati.